Ada beberapa sayuran sehat yang kita yakini baik untuk dimakan setiap hari, namun ternyata justru menjadi dalang di balik nyeri lutut, kekakuan tubuh dan napas yang terengah-engah hanya karena berjalan beberapa langkah. Bahkan sayuran-sayuran ini mungkin menjadi penyiram bensin yang sesungguhnya bagi kobaran api penyakit tinggi darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi di dalam tubuh Anda. Khususnya bagi Anda semua yang hadir di sini, jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun, mohon pusatkan perhatian Anda 100%. Karena rahasia yang akan saya ungkap hari ini mungkin akan memutarbalikkan konsep pola makan yang telah Anda pegang selama puluhan tahun. Namun ini juga mungkin menjadi satu-satunya kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan kembali vitalitas dan terbebas dari rasa sakit yang menahun. Dan di antara sayuran-sayuran tersebut, pembunuh nomor 1 yang paling berbahaya saya berani bertaruh adalah makanan yang disukai setiap rumah tangga, kentang. Tapi jenis kentang yang mana dan mengapa ia memiliki bahaya yang begitu besar, mohon pastikan Anda menonton sampai akhir. Sebentar sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi saluran sehatku bahagiaku. Karena di sini kami berani membahas kebenaran yang tidak ingin dibicarakan orang lain. Saya juga ingin tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya menuju kesehatan. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar, jika tidak ketik 0. Jika Anda juga menderita penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dr. Agus Wijaya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, mari kita langsung masuk ke topik yang mengejutkan hari ini. Sejak kecil kita dididik bahwa banyak makan sayur itu sehat. Kalimat ini sendiri mutlak benar. Sayuran kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang merupakan sumber nutrisi tak tergantikan bagi tubuh kita. Saya setuju 100% dengan hal ini. Tapi teman-teman di sini ada satu kata tapi yang sangat besar. Seiring bertambahnya usia tubuh kita berubah. Tubuh kita bukan lagi tubuh kebal seperti saat usia 20-an di mana kita bisa makan, minum, dan begadang semau kita tanpa masalah. Terutama ketika kita melewati ambang batas usia 60 tahun, tubuh kita ibarat sebuah pabrik presisi yang telah beroperasi selama 60 tahun. Meskipun masih berjalan banyak suku cadang yang mulai menua, dan mode operasinya pun sudah sangat berbeda dibandingkan saat muda. Pernahkah Anda memikirkan satu pertanyaan? Mengapa dokter keluarga Anda atau bahkan banyak ahli gizi tidak pernah mengingatkan Anda untuk berhati-hati dalam memakan sayuran tertentu? Jawabannya mungkin sangat sederhana. Karena dalam buku teks kedokteran modern energi dan pengaruh halus dari makanan seringkali diabaikan oleh penelitian farmasi yang besar. Mereka lebih terbiasa memberi Anda resep obat untuk mengobati radang sendi daripada memberi Anda menu makanan yang bisa mencegah radang sendi. Mereka ahli dalam memadamkan api yang sudah berkobar tetapi jarang mengajari kita cara mencegah percikan api yang tak terlihat itu. Percikan api ini adalah apa yang akan kita kenali hari ini sebagai akar masalah dari semua penyakit pada lansia peradangan kronis. Apa itu peradangan kronis? Bayangkan di dalam tubuh Anda ada api kecil yang tidak pernah padam, tidak ada kobaran api besar, tidak ada asap tebal, hanya terus membara di sana. Hari demi hari, tahun demi tahun. Jika api tak bernama ini membakar sendi Anda itu menjadi radang sendi artritis, membuat jalan Anda tertatih-tatih. Jika membakar pembuluh darah Anda itu menjadi arteriosklerosis, pengerasan pembuluh darah memicu tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Jika membakar pankreas Anda itu bisa menyebabkan diabetes. Dan yang lebih menakutkan, para ilmuwan telah menemukan bahwa api yang membara ini adalah tempat tidur paling nyaman untuk membiarkan sel kanker. Jadi, apakah Anda sekarang mengerti yang kita lawan bukan hanya gejala permukaan seperti sakit lutut atau gula darah tinggi. Yang kita lawan adalah musuh bersama di baliknya peradangan kronis. Dan seringkali yang menyulut api besar ini justru adalah sayuran yang kita anggap paling polos dan paling sehat. Lantas, sayuran apa saja yang bersembunyi di balik jubah kesehatan, namun diam-diam menyiramkan minyak ke dalam api di tubuh kita? Berikut ini saya akan mengungkap 3 pembunuh sendi dalam urutan mundur. Tolong dengarkan baik-baik dan lihat apakah Anda juga sering memakannya. Pertama yang menempati urutan ketiga dalam daftar hitam kita adalah paprika hijau atau cabai hijau besar. Banyak orang menyukai teksturnya yang renyah dan rasanya yang unik. Baik itu ditumis dengan irisan daging atau dijadikan salad sayuran, ini sering hadir. Tetapi ahli imunologi dari Jepang memperingatkan kita bagi orang parubaya dan lansia yang tubuhnya mulai menua, paprika hijau mengandung sejenis protein yang disebut lektin. Para ilmuwan bahkan mengklasifikasikan lektin dari paprika hijau ini
sebagai sejenis neurotoksin racun saraf ringan yang berasal dari tanaman. Apa artinya ini? Sederhananya dia adalah mata-mata yang dikirim tanaman untuk mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Bayangkan dinding usus kita adalah lapisan pelindung yang sangat tipis serapu stocking sutra. Ia bertugas menyerap nutrisi sekaligus menghalangi zat berbahaya masuk ke dalam darah. Nah, zat khusus dalam paprika hijau ini ibarat perekat kecil berduri yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dimakan, ia akan menempel erat pada dinding usus Anda. Seiring berjalannya waktu, perekat ini akan mulai merusak lapisan pelindung tersebut seperti menusuk lubang kecil pada stocking Anda. Fenomena ini dalam dunia medis disebut sebagai sindrom usus bocor leaky gut syndrome. Begitu usus mengalami kebocoran racun yang seharusnya dikeluarkan serta sisa makanan yang belum dicerna sepenuhnya akan dengan leluasa menembus dinding usus dan membanjiri aliran darah kita lalu menyebar ke seluruh tubuh. Ketika tamu tak diundang ini lari ke sendi, sistem kekebalan tubuh Anda akan segera membunyikan alarm dan mengirim pasukan untuk menyerang mereka. Akibatnya sendi Anda mulai meradang, memerah, bengkak, dan sakit. Zat ini seperti magnet kecil yang menempel pada tulang rawan sendi Anda. Hari demi hari ini membuat sendi Anda saat digerakkan terasa seperti roda gigi yang berkarat berbunyi kretek-kretek terasa linu dan nyeri. Sebuah konflik kecil yang seharusnya diselesaikan di dalam usus akhirnya berubah menjadi bencana kebakaran yang melanda seluruh tubuh. Jadi jika Anda menyadari bahwa setelah makan paprika hijau perut Anda terasa sedikit tidak nyaman atau nyeri sendi Anda bertambah parah keesokan harinya, itu mungkin bukan perasaan Anda saja. Itu adalah tubuh Anda yang sedang memberi peringatan dengan cara yang paling nyata. Selanjutnya kita akan mengumumkan urutan kedua yang mungkin akan membuat banyak ibu rumah tangga terkejut. Sayuran itu adalah terong. Terong balado, terong goreng tepung atau lodeh terong. Tekstur terong yang lembut seperti spons dan sifatnya yang mudah menyerap bumbu membuatnya menjadi favorit di meja makan banyak keluarga. Tetangga saya, Ibu Sari, tahun ini berusia 65 tahun. Beliau sangat suka makan terong, hampir setiap minggu memasaknya 2 atau 3 kali. Tapi beliau selalu punya satu keluhan, yaitu setiap sore beliau merasa sangat mudah mengantuk, kepala terasa berat, dan saat berjalan rasanya seperti menginjak kapas tidak bertenaga. Beliau selalu mengira itu karena faktor usia atau tidur yang kurang nyenyak. Sampai suatu kali saya menyarankan beliau untuk mencoba berhenti makan terong selama 2 minggu dan melihat hasilnya. Keajaiban terjadi, Ibu Sari dengan gembira memberitahu saya bahwa kebiasaan mengantuk di sore hari itu sudah sembuh sebagian besar. Dan saat berjalan kakinya terasa jauh lebih mantap. Mengapa bisa begitu? Apakah terong beracun? Tentu saja bukan beracun mematikan. Tetapi terong, terutama kulit terong mengandung zat yang disebut solanin glikoalkaloid. Dunia medis menyebut solanin dalam terong ini sebagai sejenis faktor permeabilitas mikro. Istilah ini terdengar rumit tapi fungsinya sederhana. Ia melubangi banyak saluran mikro tak kasat mata pada lapisan pelindung usus Anda. Bayangkan lagi dinding usus kita yang rapuh. Ketika sejumlah besar faktor permeabilitas mikro ini masuk ke usus, itu seperti menggosok kulit Anda berulang kali dengan pembersih yang kasar. Ini akan merangsang secara berlebihan, bahkan mengikis penghalang usus Anda. Ini juga akan memperparah sindrom usus bocor yang kita sebutkan tadi, membiarkan lebih banyak faktor peradangan menyusup ke dalam darah. Tapi bahayanya tidak berhenti di situ. Ada penelitian medis yang menemukan bahwa zat ini bisa menembus kebocoran usus masuk ke peredaran darah dan bertindak seperti obat bius dosis kecil yang mengganggu sistem saraf kita. Inilah sebabnya Ibu Sari merasa pusing dan jalan tidak stabil. Keseimbangan dan koordinasi tubuh kita bergantung pada perintah presisi dari sistem saraf. Begitu terganggu, masalah-masalah ini pun muncul secara alami. Jadi teman-teman terkasih, jika Anda juga memiliki keluhan serupa dengan Ibu Sari, cobalah periksa piring makan Anda. Apakah hidangan rumahan yang lezat ini tanpa sadar sedang menggerogoti vitalitas Anda? Sekarang tibalah saatnya untuk mengungkap juara pertama dalam daftar hitam kita hari ini. Juara pertama ini pasti akan membuat Anda terkejut, bahkan mungkin sedikit sulit menerimanya karena ia begitu umum, begitu sering dimakan, dan tampak begitu tidak berbahaya. Dia adalah kentang putih. Ya, Anda tidak salah dengar. Kentang yang bisa dibuat menjadi kentang goreng perkedel, sup daging, atau sambal goreng kentang. Dalam pandangan banyak orang, kentang adalah sayuran, makanan pokok, dan karbohidrat yang sehat. Tapi hari ini, Dr. Agus Wijaya ingin memberitahu Anda sebuah kebenaran yang kejam. Bagi kita yang berusia di atas 60 tahun,
di mana metabolisme sudah melambat drastis memakan kentang putih, terutama yang dihaluskan menjadi kentang tumbuk mashed potato, hampir sama dengan menyuntikkan air gula langsung ke dalam pembuluh darah. Mengapa saya berkata demikian? Karena pati dalam kentang putih adalah pati gula sederhana yang sangat mudah diurai dan diserap. Indeks glikemik GITM-nya sangat tinggi, bahkan melampaui gula pasir putih. Apa artinya ini? Ini berarti ketika Anda memakan 1 piring besar kentang tumbuk gula, darah Anda akan melonjak drastis dalam waktu singkat seperti naik roller coaster. Untuk mengatasi banjir gula darah, yang tiba-tiba ini pankreas Anda harus bekerja mati-matian melepaskan sejumlah besar insulin untuk memindahkan gula-gula tersebut dari darah. Kemudian gula darah akan turun drastis lagi, membuat Anda cepat merasa lelah dan lapar. Fluktuasi gula darah yang hebat ini sendiri sudah merupakan tekanan besar bagi tubuh. Yang lebih menakutkan adalah proses ini menghasilkan zat yang sangat berbahaya, bernama AGS, Advanced Glycation End Products, atau produk akhir glikasi lanjut. Apa itu AGS? Ini adalah pelaku utama yang membuat tubuh kita berkarat. Bayangkan sepotong besi yang diletakkan di udara lembab, lama-kelamaan akan berkarat, tubuh kita pun sama. Gula berlebih dalam darah ibarat udara lembab itu yang akan bereaksi dengan protein dalam tubuh kita seperti kolagen dan menghasilkan karat ini. Sebuah studi pelacakan jangka panjang dari Universitas Harvard secara tegas menunjukkan bahwa tingginya kadar AGS dalam darah memiliki korelasi positif yang mengejutkan dengan kecepatan kerusakan sendi, di mana karat ini akan menumpuk. Ia akan menumpuk di tulang rawan sendi Anda, membuat tulang rawan menjadi rapuh, kehilangan elastisitas, dan sakit saat digerakkan. Ia akan menumpuk di dinding pembuluh darah Anda, membuat pembuluh darah menjadi keras dan getas, memicu hipertensi dan arteriosklerosis. Ia juga akan menumpuk di kulit Anda, memunculkan bintik-bintik penuaan, flek hitam kulit kendur, dan kerutan yang dalam. Bahkan ia akan menyerang saraf otak Anda, meningkatkan resiko demensia pikun. Dengan kata lain, kentang putih sedang membuat Anda berkarat dan menua lebih cepat dari dalam keluar. Bukankah ini cukup mengejutkan? Nyeri sendi, penurunan daya ingat, dan penuaan kulit yang Anda kira wajar mungkin semuanya bersumber dari piring kentang yang tampak polos di meja makan Anda. Mendengar ini Anda mungkin merasa sedikit cemas atau bahkan panik. Ya Tuhan, ini tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan, lalu saya bisa makan apa? Tenang saja teman-teman, saya datang hari ini bukan untuk menyebarkan ketakutan, tetapi untuk menyampaikan harapan. Tujuan mengungkap masalah adalah untuk menyelesaikannya. Karena ada 3 pembunuh, tentu saja ada 3 penyelamat yang melawannya. Selanjutnya mari kita beri tepuk tangan meriah untuk menyambut 3 pahlawan super sayuran yang mampu menyelamatkan sendi kita dan memulihkan vitalitas kita. Pertama saya ingin merekomendasikan dengan sangat brokoli. Jika peradangan kronis adalah api besar di dalam tubuh kita, maka zat ajaib bernama sulforafane yang terkandung melimpah dalam brokoli adalah pasukan pemadam kebakaran paling profesional dan elit di tubuh kita. Banyak penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa sulforafane memiliki kemampuan antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Ia tidak seperti pemadam kebakaran biasa yang hanya menyemprotkan air ke api. Ia lebih seperti komandan pemadam kebakaran cerdas yang bisa langsung menemukan dan mematikan saklar peradangan di dalam tubuh yang terus memproduksi percikan api. Ia bisa secara akurat menemukan api yang sedang membara di dalam tubuh kita, lalu memadamkannya dengan kuat. Khususnya bagi penderita radang sendi, sebuah penelitian di Jepang menemukan bahwa asupan sulforafane secara teratur dapat secara signifikan memperlambat kerusakan tulang rawan sendi, serta meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas sendi. Lalu bagaimana cara makan brokoli yang paling efektif? Di sini saya ajarkan resep rahasia untuk orang malas namun efektif. Potong brokoli menjadi kuntum-kuntum kecil, lalu jangan langsung dimasak. Biarkan di piring selama 10 hingga 15 menit. Proses ini sangat krusial. Ini memungkinkan enzim di dalam brokoli bekerja maksimal untuk mengaktifkan sulforafane. Setelah itu gunakan cara paling sederhana, kukus dengan api besar selama 2 hingga 3 menit, jaga agar warnanya tetap hijau cerah. Setelah diangkat, siram dengan sedikit minyak zaitun berkualitas dan sejumput garam laut. Saat Anda memakan suapan brokoli kukus ini, katakan pada diri sendiri, saya bukan sedang makan sayur, saya sedang memberi oli pada sendi. Saya demi bisa berjalan bebas esok hari. Penyelamat kedua kita adalah
makanan favorit Popeye si pelaut bayam. Kekuatan bayam terletak pada kandungan nitratnya yang kaya. Harap dicatat ini bukan nitrit berbahaya seperti dalam sosis atau ham, tetapi nitrat alami yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Nitrat ini setelah masuk ke tubuh akan diubah menjadi zat bernama oksida nitrat nitric oxide. Apa itu oksida nitrat? Ia adalah pelebar pembuluh darah alami di dalam tubuh kita. Bayangkan lagi pembuluh darah di seluruh tubuh kita sebagai jaringan lalu lintas yang besar. Seiring bertambahnya usia jalan raya, kesehatan ini menjadi semakin sempit dan macet karena tumpukan sampah seperti kolesterol dan gumpalan darah. Fungsi oksida nitrat adalah melebarkan kembali jalan raya yang sempit dan macet ini menjadi lancar. Ketika pembuluh darah lancar apa artinya? Artinya darah yang membawa oksigen dan nutrisi bisa dikirim tanpa hambatan ke setiap sudut tubuh Anda. Beban jantung Anda berkurang, tekanan darah pun menjadi stabil secara alami. Otak Anda mendapatkan pasokan oksigen yang cukup sehingga pikiran menjadi lebih jernih dan daya ingat meningkat. Sirkulasi darah di ujung-ujung tubuh membaik sehingga masalah tangan dan kaki dingin pun bisa teratasi. Setiap suapan bayam ibarat memberikan layanan SPA lembut untuk sistem kardiovaskular Anda yang telah bekerja keras seumur hidup membuatnya kembali elastis. Terakhir, pahlawan yang tampil adalah teman baik yang sudah kita kenal sejak kecil, wortel. Kita semua tahu wortel baik untuk mata karena kaya akan beta karoten yang bisa diubah menjadi vitamin A dalam tubuh mencegah rabun senja dan mata kering. Tetapi jasa wortel jauh lebih dari itu. Ia juga merupakan penjaga setia seluruh sistem saraf kita. Tubuh kita seperti robot presisi, semua gerakan keseimbangan dan koordinasi bergantung pada sinyal listrik yang dikirim dari otak. Sistem sirkuit ini adalah saraf kita. Vitamin A dan antioksidan lain yang terkandung dalam wortel ibarat selotip isolasi yang membungkus lapisan luar kabel-kabel listrik ini, selubung mielin. Jika lapisan isolasi ini menipis atau rusak, sinyal listrik akan mengalami korsleting atau kebocoran, penyampaian pesan menjadi tidak akurat. Reaksi pada tubuh adalah jalan tidak stabil, respon melambat, koordinasi tangan dan kaki memburuk, bahkan mudah jatuh. Jadi merebus wortel atau menumisnya sedikit dengan minyak yang baik karena beta karoten larut dalam lemak, butuh minyak untuk membantu penyerapan, dapat secara efektif mengisi ulang bahan isolasi ini. Ini melindungi sirkuit saraf kita, memastikan setiap perintah otak dapat disampaikan dengan tepat tanpa kesalahan. Ini bukan hanya agar bisa melihat lebih jelas, tetapi agar Anda bisa melangkah dengan mantap di setiap jenjang kehidupan, pergi kemanapun yang Anda inginkan dan memeluk setiap orang yang Anda cintai. Setelah bicara begitu banyak teori ilmiah, saya takut Anda masih merasa ini agak jauh dari kenyataan, maka saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di sekitar saya. Pak Harun adalah seorang pensiunan sopir truk, usianya hampir 70 tahun. Seumur hidup menyetir, menjelajahi berbagai daerah, ia adalah sosok pria tangguh yang ramah. Tapi setelah pensiun, masalah lututnya semakin parah, terutama saat cuaca dingin dan lembab, sakitnya menusuk tulang. Pak Harun memberitahu saya, saat yang paling membuatnya putus asa adalah ketika melihat istrinya di taman kecil, di bawah rumah sedang mengobrol dan berkebun dengan gembira bersama para tetangga, sementara ia sendiri bahkan tidak punya keberanian untuk menuruni belasan anak tangga karena lututnya sakit. Dia berkata, saya merasa seperti tahanan yang terkurung di rumah lantai 2 ini. Orang yang seumur hidup menyetir truk akhirnya tidak bisa pergi kemana-mana. Perasaan itu lebih menyiksa daripada rasa sakit fisik apapun. Dokter memberinya obat pereda nyeri dan menyarankan fisioterapi, tapi hasilnya selalu kurang memuaskan. Suatu kali saat mengobrol, saya tidak sengaja mengetahui bahwa makan malam Pak Harun hampir tidak pernah lepas dari makanan favoritnya, kentang tumbuk mashed potato. Istrinya biasa memasak kentang tumbuk dengan krim dan susu agar harum dan lembut. Saat itu juga saya bagikan teori yang saya sampaikan kepada Anda hari ini. Saya sarankan padanya tidak perlu mengubah yang lain dulu, cukup ganti kentang tumbuk saat makan malam dengan brokoli kukus seperti yang saya ajarkan tadi. Coba lakukan selama 2 minggu berturut-turut. Awalnya Pak Harun setengah percaya, setengah ragu, merasa masa makan sayur saja bisa berpengaruh besar. Tapi dia memutuskan untuk mencoba. Hasilnya hanya lewat 1 minggu, dia menelepon saya dengan nada penuh kegembiraan yang tak percaya. Dia bilang bengkak di lututnya sudah jauh berkurang. Di akhir minggu kedua dia dengan emosional memberitahu saya bahwa dia sudah bisa menuruni tangga sendirian secara perlahan menuju taman
untuk berjemur matahari. Dan minggu lalu dia bahkan menyetir sendiri membawa istrinya jalan-jalan ke puncak. Kata-katanya di telepon masih teringat jelas di benak saya. Dia berkata, "Dokter, saya benar-benar sangat berterima kasih. Yang saya dapatkan kembali bukan hanya lutut yang bisa berjalan. Saya mendapatkan kembali kebebasan saya, harga diri saya sebagai laki-laki." Teman-teman, bukankah kisah Pak Harun adalah sebuah keajaiban yang nyata? Dia tidak menghabiskan uang sepeser pun untuk membeli suplemen mahal, juga tidak melakukan pengobatan rumit. Dia hanya melakukan satu penggantian kecil yang sederhana. Mengganti bom gula darah kentang putih dengan raja anti-inflamasi brokoli. Hasilnya bagaikan langit dan bumi. Hari ini kita telah bersama-sama mengungkap paprika, hijau terong, dan kentang putih sebagai 3 sayuran sehat semu yang mungkin diam-diam menyakiti tubuh kita di usia 60 tahun ke atas. Kita juga telah berkenalan dengan brokoli, bayam, dan wortel, 3 pahlawan super yang mampu membantu kita melawan peradangan dan menjaga kesehatan. Harap diingat, saya membagikan ini bukan agar Anda mulai membenci ketiga sayuran tersebut dan tidak menyentuhnya sama sekali seumur hidup. Makan sesekali untuk melepas rindu rasa tidak masalah sama sekali. Kuncinya ada pada frekuensi dan penggantian. Yang harus kita lakukan adalah secara sadar mengurangi frekuensi asupan sayuran pembunuh tersebut sambil menjadikan sayuran pahlawan sebagai tamu tetap di meja makan kita. Perubahan ini sama sekali tidak sulit, bukan? Tidak butuh uang banyak, tidak butuh rencana rumit. Setiap pilihan makanan Anda sebenarnya adalah suara yang Anda berikan untuk kesehatan masa depan Anda. Apakah Anda memilih untuk peradangan rasa sakit dan penuaan? Atau Anda memilih vitalitas, kemudahan, dan kemandirian hak? Untuk memutuskan sepenuhnya ada di tangan Anda sendiri. Mulai hari ini, mulai dari makan Anda berikutnya, cobalah membuat sedikit perubahan kecil. Gantilah kentang tumbuk dengan brokoli kukus, gantilah tumis paprika hijau dengan tumis bayam, gantilah terong balado dengan tumis wortel. Lalu rasakan dengan seksama umpan balik yang diberikan tubuh Anda. Saya yakin tidak butuh waktu lama, Anda akan merasakan sendiri keringanan dan vitalitas yang telah lama hilang persis seperti Pak Harun. Di sini saya ingin mengajak Anda semua untuk membuat janji kesehatan bersama saya. Jika Anda bersedia mulai mencoba menggunakan 3 sayuran pahlawan ini untuk menggantikan 3 sayuran pembunuh tadi mulai hari ini, meskipun hanya seminggu sekali, mari kita bertindak bersama, saling mengawasi dan menjadi saksi perubahan satu sama lain. Ini bukan hanya dukungan bagi saya, tetapi janji terpenting bagi kesehatan Anda sendiri. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa menjadi pelita kesehatan bagi Anda. Mohon bagikan informasi penting ini kepada semua keluarga dan teman yang Anda kasihi. Satu tindakan berbagi yang sederhana mungkin bisa mengubah kualitas hidup mereka di masa tua. Terima kasih telah menonton. Sehatku, bahagiaku. Saya mendoakan Anda dan keluarga Anda memiliki tubuh yang bebas, rasa sakit penuh vitalitas, sehat, panjang umur, dan senyum yang selalu mengembang. Sampai jumpa di video berikutnya.